Biasanya pasca melahirkan para ibu di Indonesia akan pulang, mandi, dan melanjutkan hidup seperti biasa. Tapi di Tiongkok berbeda. Mari kita bahas. Nah, pertama-tama di Tiongkok masa pemulihan setelah melahirkan disebut 坐月子. 坐itu duduk, 月 itu bulan. Nah, jadi artinya sesudah melahirkan harus beristirahat sebulan. Apa itu 坐月子? 坐月子adalah adat istiadat Tiongkok yang mengacu pada bulan pemulihan dan istirahat khusus bagi ibu setelah melahirkan untuk membantu pemulihan tubuhnya. Tahap ini dipandang sebagai masa kritis bagi pemulihan fisik dan psikologis ibu. Adat ini memiliki sejarah lebih dari 2000 tahun. Nah, selama bulan ini ibu perlu mengikuti beberapa pola makan dan kebiasaan gaya hidup khusus. Contohnya harus menghindari makanan pedas dan mengkonsumsi makanan yang lebih mudah dicerna serta bergizi. Selain itu harus menghindari masuk angin dan aktivitas berlebihan. Di Tiongkok para ibu umumnya memiliki pantangan-pantangan selama berada di rumah sakit. Pertama, hindari menyentuh air dingin. Pada masa nifas, daya tahan ibu relatif lemah. Beberapa bagian tubuh yang terkena air dingin akan terasa nyeri sendi dan otot. Pada zaman dulu karena lingkungan yang terbelakang dan kehidupan yang serba kurang, serta peraturan yang sangat ketat, masyarakat di beberapa daerah terpencil Tiongkok masih menganut kebiasaan jika mandi selama sebulan. Namun sekarang dengan standar hidup yang meningkat, ibu harus mandi dan keramas dengan air hangat. Rambut yang basah juga harus dikeringkan dengan handuk dengan segala. Nah, kedua, hindari keluar rumah. Selama masa 坐月子, kondisi ibu tidak boleh terkena angin dan dingin di luar rumah karena dapat menyebabkan gejala di tubuhnya yang bisa saja terjadi di masa depan. Nah, yang ketiga, hindari makanan mentah dan dingin. Makanan mentah dan dingin yang perlu dihindari misalnya tiram, es krim, semangka, dan lain-lain. Makanan ini bisa membuat zat jahat masuk ke tubuh sehingga tidak kondusif bagi pemulihan fisik ibu pasca melahirkan. Nah, terakhir disarankan agar ibu selama masa persalinan dapat menggunakan kelating kulit keledai, astragalus, dan obat lain di bawah bimbingan dokter yang tidak hanya dapat mengisi kembali qi dan darah, tetapi juga meningkatkan laktasi. Nah, kalau saya sendiri, saya masih ingat setelah melahirkan, kita cari satu orang khusus menjaga di dalam sebulan itu. Nah, saya masih ingat sebelum dia masuk ke rumah kita, dia udah kasih list obat. Nah, jadi beli ini, itu semuanya obat Cina ya, herbal semuanya. Lalu dia setiap hari dia masak. Masaknya pakai minyak wijen. Nah, makanya saya benci banget selama sebulan makanannya pakai minyak wijen semuanya. Lalu kalau mandi, seminggu sekali kayaknya deh. Lalu kalau mandi atau keramas, itu semuanya pakai air jahe dan herbal direbus. Nah, jadi pakai air itu dimandi supaya tidak masuk angin. Makanya kita harus jaga yang baik-baik supaya jangan kena angin, jangan terlalu capek. Makanya makan diatur, harus bergizi. Lalu mandinya juga jangan terlalu sering. Kalau di Indonesia gimana? Bisa share pengalaman kamu pasca melahirkan di kolom komentar ya.